Setelah berbagi apa yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak, kami berbagi lagi ke teman-teman. Ini berkaitan dengan diseminasi pemahaman konsep mengenai budaya positif pada rekan sejawat di SMA swasta dan juga Pacis Bejawa. Ruang lingkup materi, memahami konsep budaya positif, memahami konsep teori kontrol, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, keyakinan kelas. Mengapa budaya positif yang kita makna budaya positif yang kita terapkan di sekolah? Budaya positif di sekolah yang diharapkan yang terjadi di sekolah itu yang pertama, nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Dua, murid berkembang menjadi pribadi yang berkarakter, saling menghormati dan bertanggung jawab. Tiga, ketika murid datang ke sekolah itu murid merasa aman, nyaman berada di lingkungan sekolah. Itu yang diharapkan budaya-budaya positif yang ada di SMA Regina Pacis. Perubahan paradigma. Perubahan paradigma yang pertama, disiplin itu sama dengan kontrol. Di mana dalam hal ini guru fungsinya hanya mengontrol murid. Kedua, lingkungan yang diciptakan adalah lingkungan yang positif. Seperti apa lingkungan itu? Yang pertama, ramah anak, hindarilah kekerasan fisik dan verbal. Itu memang tidak diinginkan di budaya positif. Kekerasan fisik dan verbal itu memang harus dihindari. Yang ketiga, merdeka belajar. Kita sudah masuk kurikulum merdeka, mau tidak mau kita harus merdeka dalam hal belajar. Berkaitan dengan apa? Memiliki merdeka dalam belajar dan berkreasi, dan guru sifatnya adalah menuntun murid. Itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti itu. Guru adalah menuntun. William Reiser dalam bukunya Kontrol Teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, pasti tidak ada murid yang mau dikontrol oleh guru. Benar tidak? Semua pasti. Yang dituntut di sini adalah motivasi dari dalam diri murid itu sendiri untuk mengontrol dirinya. Tidak perlu orang lain yang mengontrol. Kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kita kalau kritik syukur-syukur orang terima. Kalau tidak terima bisa jadi masalah gitu. Ya tidak? Ya. Oke. Ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau kita menguatkan seseorang, bahwa itu sifatnya akan positif dan bisa bermanfaat buat orang lain. Belum tentu. Ya? Belum tentu. Tergantung orang itu mau menerima atau tidak. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, karena kita paksa. Kita guru lebih dewasa dari anak, kita paksa anak harus mengikuti kita. Belum tentu apa yang kita inginkan mau atau dikehendaki oleh anak. Apakah kita bisa mengontrol seseorang? Secara teori ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar memiliki pandangan yang sama dengan kita. Tidak bisa. Pandangan orang pasti beda dengan kita. Teori kontrol, kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Belum tentu, karena dia melakukan kesalahan pasti ada tujuan. Selama ini kan kita tidak mencari tahu apa tujuannya. Kita langsung memvonis, menjas anak, ya tidak? Tapi tidak pernah menggali, mencari tahu dulu. Mungkin dia melakukan kesalahan ada tujuan di balik itu. Orang lain bisa mengontrol saya atau sebaliknya, saya bisa kontrol orang, orang bisa kontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda, kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Begitu pun anak yang bisa mengontrol diri anak itu sendiri. Dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikir menang kalah. Pemaksaan ada pada saat bujuk dan gagal. Kalau kita bujuk tidak berhasil,
pasti akan terjadi kekerasan fisik maupun verbal. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru, itu yang diharapkan. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, kita sama-sama menang. Mari kita saling bekerja sama untuk menciptakan sebuah kesepakatan atau pilihan-pilihan baru. Lewat sejak kalinya terlalu. Teori perilaku manusia ada dua motivasi, motivasi eksternal dari luar, ada motivasi internal. Motivasi eksternal menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya begini, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan? Kalau saya tidak melakukan, takutnya ada hukuman. Ya tidak, saya tidak kerja kebun, saya tidak ikut ekskul di SMA Regina Pacis karena tidak nyaman pasti saya akan kerja kebun. Seperti itu hukuman. Mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya dapatkan bila saya melakukan? Kadang-kadang kita begitu tak pakai bujukan. Sudah ya kau buat ini, saya kasih tau ini. Internal artinya motivasi yang datang dari dalam, menghargai diri sendiri, menjadi insan harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Artinya dia punya kesadaran dari dalam. Ketika dia melakukan, oh ini, dia bisa mempelajari, oh ini baiknya, ini buruknya. Dari dirinya sendiri, dia bisa dapat menemukan orang dia seperti apa orangnya. Lewat ini. Posisi kontrol guru ada 5. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Coba teman-teman merefleksi, kira-kira posisi kita di mana? Kita cenderung menjadi seorang penghukum. Anak bikin kesalahan, langsung hukum. Anak melanggar aturan, langsung ada hukum. Tapi kita tidak pernah menyadari aturan yang kita buat itu sifatnya sepihak. Suka tidak suka harus ditaati. Pembuat rasa bersalah. Aduh, gara-gara kau tuh saya tadi ditegur oleh kepala sekolah. Ya tidak. Artinya anak yang membuat kesalahan, kita yang merasa gara-gara kau tuh saya tadi ditegur oleh kepala sekolah. Kadang kita berpikir begitu. Teman, janganlah buat masalah ya. Kadang-kadang kita begitu tuh bahasanya mulai agak turun, nada-nadanya mulai agak turun. Besok kok jangan lagi ulangnya kesalahan yang sama. Seperti itu teman. Pemantau, kita hanya mengawasi. Ada konsekuensi toh kita buat. Ketika anak melanggar, dikasih konsekuensi, kita guru perannya hanya mengawasi. Sudah sejauh mana nih dia menyelesaikan. Contoh, menulis refleksi. Sudah benar tidak? Sudah 4 halaman folio sudah selesai. Jadi kita sifatnya hanya memantau. Manajer, ini yang diinginkan menjadi seorang guru. Posisi kontrol yang diinginkan dari seorang guru adalah pada posisi manajer. Gali dulu persoalan. Tahu dulu persoalan, kenapa anak melanggar aturan. Ketika tahu, mungkin kita hubungkan ada namanya kebutuhan tadi. Anak melakukan sebuah pelanggaran pasti ada tujuan. Saya kasih contoh, kemarin anak mari saya dia bolos. Lapor, Ibu Grace lapor. Saya panggil dia, saya tanya, kenapa kau bolos? Ibu salah apa? Itu anak lagi mau membutuhkan namanya makanan. Dia sedang membutuhkan makanan. Tapi kita sebagai guru mata pelajaran kita tidak mesti peduli. Tapi ada dampaknya tidak. Ketika dia mengikuti pelajaran dengan kondisi perut yang lagi kosong, konsentrasinya kan hilang. Di posisi manajer juga, kita menggali kembali keyakinan, kesepakatan kelas yang kita sudah buat. Artinya di situ ada aturan, tapi yang sifatnya positif. Dari keyakinan kelas itu nanti ada nilai-nilai yang mau dijunjung. Kita di SMA Regina Pacis kan sudah ada nilai-nilai itu. Kenapa kita tidak mempertajamkan lagi nilai-nilai itu didukung dengan keyakinan kelas yang ada pada kelas setiap kita? Ini oke. Ini berkaitan dengan segitiga restitusi. Ada
Jadi posisi kontrol seorang manajer itu ada di 3 itu. Validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Tadi saya suka kasih contoh seperti seorang anomali tadi. Saya tanya dulu, apa alasannya kau bolos matematika? Itu dia sedang melakukan penstabilan identitas. Ketika anak menjawab bahwa oh saya tadi bolos karena saya lapar, berarti kita kaitkan dengan validasi kebutuhan. Anak bolos karena dia mau makan. Dia lagi membutuhkan makanan. Terus menanyakan lagi keyakinan. Aduh, lain kali tidak boleh pakai langsung bolos, tapi harus menyampaikan dulu ke guru mata pelajaran bahwa saya pergi izin makan dulu. Jadi di situ ada nilai. Lalu di situ juga anak kita minta untuk mencari solusi. Dia sudah buat kesalahan nih. Kadang-kadang kita sudah tahu anak buat kesalahan, ya sudah, ini sanksinya ini kau bertemu. Tidak. Ide solusi itu harus muncul dari anak. Muncul dari saya sudah bikin kesalahan, saya sudah melanggar aturan, keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama. Dari keyakinan kelas itu kira-kira solusi apa yang saya lakukan? Seperti anomali saya menawarkan solusinya apa? Oh saya harus minta maaf secara langsung kepada Ibu Grace dan menjelaskan kronologi kenapa saya harus bolos. Itu berkaitan dengan segitiga restitusi. Untuk kelas 11B, saya memang larang bawa HP. Tidak boleh bawa HP ke sekolah. Ya, tidak boleh bawa HP ke sekolah. Kita sudah sepakat kemarin. Daripada saya kumpul kamu punya HP, lalu HP itu hilang, saya yang resiko. Sebaiknya tidak boleh bawa. Biarkan HP di rumah. Boleh bawa ke sekolah jika ada pemberitahuan dari guru mata pelajaran bahwa besoknya itu ada KBM yang menggunakan HP. Selain dari itu tidak diperbolehkan. Kita sepakat ya? Seperti itu. Tapi kalau bawa dapat berarti ada konsekuensinya. Pasti HP-nya saya tarik. Kalau tidak ada pesan dari guru mata pelajaran lalu kau bawa HP lalu guru mata pelajaran dapat, berarti ditarik HP-nya, itu pasti ada konsekuensi. Oke? Sudah? Jadi ada beberapa kesepakatan kelas yang harus kita jalani. Nanti kalian jalani dengan penuh tanggung jawab. Kesepakatan kelas ini pasti akan diketik. Aksel silakan ketik dan tempel besar-besar di dalam kelas. Dan tempel besar-besar di dalam kelas yang sudah menjadi kesepakatan. Bisa toh? Oke, terima kasih banyak ya. Kita sudah melakukan kesepakatan yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Dan itu kita jalani dengan penuh tanggung jawab. Artinya jalani dengan senang hati, jangan sampai kita menjalani itu dengan penuh tekanan ya. Dengan penuh tekanan berarti kalian merasa tidak nyaman. Oke, sudah. Did you look for me?